Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdi Tri Utomo dari kelas A1 Prodi Farmasi. Di sini saya akan hasil pekerjaan saya yaitu pada mapel praktikum statistika B4, yaitu mengenai uji T berpasangan dependen atau uji T tidak berpasangan atau bisa disebut independen. Pada kali ini ada dua kasus, yaitu kasus pertama dan kasus kedua. Yaitu pada kasus pertama, pada kasus pertama ini kita harus menentukan rata-ratanya dulu ya. Kita buka statistik. Ini data yang sudah saya input tadi. Kasus 1. Kita langsung saja ke data view ya. Kita klik analis, deskripsi statistik, kita pilih frekuensi, kita masukkan ke variabel S semua. Untuk mencari median, kita klik statistik, central median, min kita centang untuk mencari rata-rata. Kita langsung klik OK. Di sini outputnya sudah bisa dilihat. Nah, ini kita menghasilkan hasil output dari min atau rata-rata. Berdasarkan hasil outputnya, pH mula-mula lebih besar dibandingkan dengan pH pemanasan. Hal ini berarti dapat kita simpulkan pH mula-mula berefek pada pH pemanasan. Kita memasuki uji kedua, yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Yaitu kita langsung ke data view, kita klik analis, deskripsi statistik, kita klik explore, kita masukkan ke sini plot. Untuk settingannya ya, lalu kita OK. Kita akan menghasilkan data outputnya. Karena hasil analisis uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai sig pada variabel mula-mula sebesar 0,055 dan variabel pemanasan dapatkan nilai sig 0,051. Sementara pada kolom Shapiro-Wilk didapatkan nilai signya mula-mula 0,182, pada variabel pemanasan mendapatkan nilai 0,006. Bila melihat sebaran data ini tidak sesuai dengan asumsi parametrik, artinya tidak terdistribusi normal. Hal ini disebabkan adanya nilai sig yang kurang dari 0,05, yaitu 0,006. Jadi tidak dapat dilakukan uji parametrik, melainkan uji non parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Kita lanjutkan dengan uji Wilcoxon. Data sudah saya input sebelumnya. Kita langsung ke data view, klik analis, non parametrik, dua relasi sampel, kita masukkan. Untuk settingannya ini sudah benar, Wilcoxon. Langsung kita klik OK. Terlalu banyak ini, maaf. Langsung klik OK. Ya, ini yang kita lihat hasil outputnya. Berdasarkan hasil output Wilcoxon ini, kita dapat mengetahui adanya perbedaan yang bermakna antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah dipanaskan. Hal ini dapat kita lihat dengan asim signya, yaitu 0,002, lebih kecil dari 0,05.
Ya, pada kasus kedua yaitu di sini menyatakan sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut. Ini datanya ya. Lalu di bawahnya ada pernyataan kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada merek lokal bila A. Rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. B. Ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Berdasarkan data dan ketentuan di atas, apakah pernyataan media massa dalam kasus benar? Yang kita lakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita harus melakukan pertama uji normalitas homogenitas, yaitu mari kita buka SPSS. Ini data sudah saya input tadi ya. Untuk valuesnya 1 lokal dan 2 impor untuk mempersingkat waktu menginput data tadi. Ini 1 lokal 2 impor. Untuk mengetahui mengecek benar tidaknya, kita klik value label 1 lokal 2 impor. Ya, udah benar. Lalu kita langsung analis ke descript di statistik, kita ke explore, lalu kadar minuman kadar sakarin ini kita klik sini, kita atur settingannya. Ini sudah benar. Plot ini normalitas, ini power estimasi. Lalu sudah benar, kita di sini klik OK. Kita tinggal menunggu. Nah, ini sudah keluar hasil outputnya. Kita sudah bisa mengetahui hasil outputnya. Sesuai dengan hasil output, rata-rata kadar minuman impor mendapatkan hasil 0,5095 dan kadar pada merek lokal yaitu 0,5870, yang berarti kadar sakarin merek minuman impor tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari merek minuman lokal. Pada media massa dinyatakan bahwa kadar sakarin di minuman merek impor lebih tinggi dari kadar sakarin di minuman merek lokal. Pernyataan tersebut tidak benar, karena menurut analisis, seorang farmasi menghasilkan kadar sakarin merek impor lebih rendah dari kadar sakarin pada minuman merek lokal. Lalu kita lihat pada kolom varian homogenitas. Data dikatakan homogenitas bila hasil signya pada uji homogenitas lebih dari atau lebih besar dari 0,05. Menurut hasilnya, varian pada homogen didapatkan hasil signya 0,0662, 0,737, 0,737 dan 0,671, yang berarti nilai signya lebih besar dari 0,05 atau data tersebut ini bisa disebut data homogen.
kali ini kita lakukan uji Shapiro Wheel. Itu data sudah saya input tadi. Kita langsung ke data view, langsung klik analyze, deskripsi statistik, kita ke explore, kita masukkan kadar minuman lokal dan kadar minuman impor, kita atur plotnya. Normalitas, langsung klik OK untuk sambil menunggu hasil outputnya. Kadar minuman lokal signya 0,517 dan kadar minuman impor signya 0,17. Yang digunakan hasil kadar minuman impor yaitu 0,017, yang artinya kadar minuman impor 0,017 lebih besar dari 0,05, yang artinya data tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat parametrik dan harus melakukan uji non parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Masuk dalam uji terakhir yaitu uji Mann-Whitney. Data sudah saya masukkan, kita langsung ke data view, valuesnya langsung ke data view, kita klik analyze. Karena uji Mann-Whitney itu non parametrik, kita ke non parametrik, langsung ke legasi dialog, kita ke dua independent sampel karena ada dua sampel. Sakarin, kita setting, definisi grup 1 yaitu 1, grup 2 2. Ini settingannya sudah benar, Mann-Whitney. Lalu kita klik OK. Ini sudah dapatkan hasil outputnya. Pada kali ini kita sudah mengetahui hasil outputnya. Uji Mann-Whitney merupakan pengujian non parametrik, jadi sampel yang diambil tidak harus data yang terdistribusi normal. Uji Mann-Whitney dilakukan membuat ranking data dalam bentuk meningkat atau menurun. Menurut hasil output ini, uji Mann-Whitney diketahui asim signya 2 adalah 0,310 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya kedua data tersebut tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin pada minuman merek lokal dan minuman merek impor. Sekian dari saya, Bukti Tri Utomo. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.